Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa lagi di dalam permenungan harian di channel ini. Saya Pastor Pius Lawe SVD. Sekali lagi diperkenankan oleh Pastor Eltus untuk men-sharingkan renungan pada hari ini, Kamis 11 November 2021, hari biasa, pekan biasa ke-32, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Saya akan membawakan renungan di bawah judul Kapan dan di mana kerajaan Allah itu ada. Renungan ini saya dasari pada refleksi atas bacaan suci hari ini. Kapan dan di mana kerajaan Allah itu ada? Setiap kita tentu saja mempunyai figur-figur andalan yang mungkin menjadi sumber inspirasi bagi kita, khususnya di dalam menghadapi tantangan dan rintangan, oleh karena usaha kita untuk menciptakan kerajaan Allah di dunia ini. Izinkan saya men-sharingkan pengalamanku dengan figur yang paling dekat denganku, yaitu ibuku. Baik saudara dan saudariku, di antara semua pesan mama, dua pesan mama yang sangat berkesan di hati karena datang dari pengalaman mama janda sendiri, yaitu memaafkan, rela memaafkan, dan dermawan. Rela memaafkan dan dermawan. Pengalaman ini yang menghantar saya untuk menulis sederet kalimat di Bandara Internasional Hong Kong saat saya menunggu penerbangan menuju Singapura dan selanjutnya ke Surabaya, Kupang, dan Lewoleba di tahun 2007 untuk memimpin misa sekaligus memakamkan ibunda tercinta. Begini saya menulis: Mother, you have created a heaven. You have shown me where the heaven is. You have shown me how to get to heaven. Mama, engkau sudah menciptakan sebuah surga. Engkau sudah menunjukkan di mana surga itu. Dan engkau sudah menunjukkan kepadaku bagaimana menggapai surga itu. Ya, Ibu, the creator of heaven, pencipta surga itu telah pergi. Ya, secara fisik saya tak akan ada bersamanya lagi, bercerita mata ke mata, wajah tatap wajah, mendengar suara kasih mama, dan seterusnya. Semuanya tak ada lagi, tinggal kenangan. Namun secara rohani, secara spiritual, bekal-bekal rohani dan kesaksian hidup sebagai pencipta surga itu senantiasa ada dan mengiang-ngiang selalu di dalam nubari dan ingatan. Bahwa hidup harus selalu rela memaafkan. Hidup itu harus selalu siap memberi diri dan bahkan apa yang paling berharga, yaitu hidup dan apa yang kita miliki, dipersembahkan untuk orang kecil, orang miskin. Bapak dan ibu, saudara dan saudari pun tentu saja mempunyai figur yang sungguh berpengaruh di dalam hidupmu, dan bahkan engkau sungguh dapat menamainya the creator of heaven, pencipta surga, kerajaan Allah. Ya, Allah itu bijaksana. Allah adalah kebijaksanaan itu sendiri. Itu kita dengar dalam bacaan pertama. Jika mereka yang telah berpulang menghidupi nilai-nilai yang Kristus ajarkan, mereka sebenarnya telah menciptakan kerajaan Allah. Mereka menciptakan kenyamanan yang asli, menciptakan surga. Mereka sekaligus hidup di dalam kebijaksanaan. Kitab Kebijaksanaan menggambarkan secara detail profil dari orang yang bijaksana. Begini dia menulis: di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, bukan mendua, majemuk, artinya menghargai perbedaan, dan halus, tidak kasar, tidak keras, jernih dan tidak bernoda,
terang benderang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik, murah hati, dan sayang akan manusia. Jika Allah itu bijaksana, jika Allah adalah kebijaksanaan, maka kerajaan Allah mestinya suatu kerajaan yang dilandasi dengan kebijaksanaan, dilandasi dengan kemurahan hati, rela memaafkan, tidak cemburu, tidak pendendam, dermawan, dan seterusnya. Maka saya dapat memahaminya demikian, bahwa kerajaan Allah yang Yesus maksudkan adalah dirinya sendiri. Ketika dia menjelaskan kepada orang Farisi bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah mereka, dia sedang menegaskan ketaksadaran mereka akan keberadaannya di tengah-tengah mereka saat itu. Yesus Kristus itu kebijaksanaan itu sendiri. Maka yang ada di tengah mereka adalah sosok kemurahan hati, sosok belas kasih dan pengampunan, sosok seorang gembala yang peduli, dan seterusnya. Jika saya menarik pengertian demikian, maka menghadirkan kerajaan Allah tidak harus menunggu sampai kita meninggal dunia. Kita sudah harus menghadirkan kerajaan Allah lewat perbuatan-perbuatan baik, sebagaimana Sang Bijak Yesus Kristus itu sendiri telah ajarkan dan telah mempraktekannya sampai bahkan wafat di kayu salib. Baik saudara dan saudariku yang saya kasihi, hari ini gereja memperingati seorang pengaku iman, Santo Martin de Tours, seorang uskup yang sungguh menemukan surga di saat dia sedang menjalani tugas kemiliteran, dan saat dia mau memasuki kota Amiens, dia berjumpa dengan seorang pengemis. Dalam perjalanan itu, dia berusaha membantu pengemis itu dengan uang, namun karena ketiadaan apa-apa termasuk ketiadaan uang, dia langsung mencabut pedang dan sarungnya dari sarung, dan dengan pedang dia memotong sebelah dari mantelnya dan memberinya kepada si pengemis tersebut. Pada malamnya, Santo Martin de Tours mendapat penglihatan yang mana Yesus datang dengan mengenakan mantel setengah potong yang sama dengan bagian mantel yang diberikan kepada orang miskin pada siang hari tadi. Ya, Santo Martinus de Tours bukan saja menciptakan surga lewat tindakan memberi dari kekurangan, tetapi sungguh mengalami kehadiran Kristus dalam penglihatan. Santo Martinus mengalami perjumpaan dengan Allah lewat tindakan memberi, bahkan memberi dari kekurangan yang dia miliki. Maka saya mengajakmu sekalian, dan kita saling menyadar, mendoakan agar kita mampu menjadi pencipta surga, creators of heaven, di atas bumi ini, dengan cara apapun dan kapanpun dan dimanapun. Mari kita menciptakan surga, yaitu kerajaan Allah, dengan cara menjadi dermawan, khususnya dermawan kepada yang miskin dan terpinggirkan, dan menjadi mudah untuk memaafkan sesama di sekitar kita. Baik, Santo Martinus de Tours sudah tiada lagi secara fisik. Begitupun orang-orang yang kita cintai dan telah pergi selamanya sudah tidak ada lagi, dan sudah tentu membuat kita kehilangan surga atau kehilangan kenyamanan, bahkan karena mereka adalah pencipta surga. Mereka sangat dirindukan karena mereka telah menghadirkan Kristus di dalam hidupnya dan hidup kita. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan jika orang tua atau para anggota keluarga, sahabat dan kenalan serta para penderma yang telah berpulang menghidupkan nilai-nilai yang Kristus ajarkan, maka sebenarnya mereka sungguh mengajarkan kita untuk hidup dalam kebijaksanaan. Dan inilah legasi suci yang kita sadari dan perlu kita hidupi. Termasuk apa?
yang diwariskan oleh Santo Martinus de Tours. Akhirnya, saya mengakhiri permenungan hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada orang tua, sanak keluarga, dan khususnya para penderma yang senantiasa setia menghadirkan kerajaan Allah lewat kedermawananmu bagi gereja dan bagi para pelayannya di dalam melayani orang-orang kecil dan terpinggirkan. Dan kepada kita sekalian, saya kembali bertanya, kapan dan di mana setiap kita sungguh mengalami surga atau kerajaan Allah itu? Dalam memberi, dalam memaafkan? Silahkan menjawabnya sendiri. Tuhan memberkati.